kepada 260 juta penduduk Indonesia. Di Indonesia, warga sipil tak diperbolehkan memiliki senjata api. Senjata api hanya diperbolehkan bagi para anggota kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Namun di sisi lain, senjata api bisa saja dimiliki warga sipil asalkan diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri. Meski begitu, ternyata ada beberapa negara yang melegalkan kepemilikan senjata api kepada warganya dengan berbagai ketentuan. Kira-kira negara mana saja yang melegalkan ketentuan tersebut? Berikut ini, deretan negara melegalkan warganya memiliki senjata versi Top Files. Negara pertama, yaitu Amerika Serikat. Bagi kamu penggemar film atau serial televisi Amerika Serikat bergenre kriminal, mungkin kamu kerap menyaksikan betapa mudahnya warga di sana memiliki senjata api. Bahkan, senjata api dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Warga sipil Amerika Serikat memang diperbolehkan memiliki senjata api dengan beberapa persyaratan khusus, termasuk pengecekan latar belakang kriminal. Sayangnya, akibat hal itu, sekitar 48% warga di sana berpendapat bahwa kekerasan dengan menggunakan senjata api merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh Amerika Serikat saat ini. Angka tersebut bahkan lebih besar dari permasalahan COVID-19, yang mana hanya 47% warga Amerika Serikat yang menganggap hal tersebut merupakan permasalahan serius. Memang di samping tingkat kepemilikan senjata api yang tinggi, banyak sekali kasus penyalahgunaan senjata api yang mengakibatkan korban jiwa. Bahkan tak sedikit pula anak-anak dan wanita yang menjadi korban penyalahgunaan senjata api. Banyak masyarakat di Amerika Serikat yang berharap hukum kepemilikan senjata api lebih diperketat. Negara selanjutnya adalah Kanada. Seperti negara tetangganya Amerika Serikat, Kanada juga memperbolehkan warga sipilnya untuk memiliki senjata api. Bahkan, tingkat kepemilikan senjata api di Kanada merupakan salah satu yang tertinggi di dunia loh. Pemerintah provinsi di Kanada diberikan wewenang khusus apakah akan memperketat peraturan atau mengikuti peraturan pemerintah pusat setempat. Pemerintah Kanada juga mengklasifikasikan 3 jenis senjata yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil, yaitu senjata yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang. Walau begitu, Kanada masih menghadapi permasalahan serius terkait masih banyaknya kasus kematian akibat senjata api pribadi dalam beberapa tahun terakhir. Negara Yaman juga merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang masih berjuang menghadapi ancaman dari berbagai kelompok ekstrim. Dilansir gunpolicy.org, tingkat kepemilikan senjata pribadi di Yaman merupakan yang terbesar kedua di dunia, yaitu sekitar 52,8%. Setidaknya sudah ada 14,8 juta masyarakat sipil yang diketahui memiliki senjata api di Yaman. Ribuan nyawa melayang akibat pembunuhan dengan menggunakan api setiap tahunnya. Jumlah pembunuhan dengan menggunakan senjata api meningkat tajam sejak tahun 2010. Bahkan senjata api juga menjadi salah satu cara yang paling sering digunakan untuk melakukan bunuh diri. Di sisi lain, persyaratan kepemilikan senjata api di Yaman dapat dikatakan mudah karena tak ada persyaratan khusus. Persyaratan utama kepemilikan senjata api di negara Yaman ialah berusia lebih dari 18 tahun. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berimbas pada bidang arsitektur atau bangunan. Hampir semua bangunan ikonik di dunia dibangun dengan arsitektur unik, tak terkecuali masjid yang digunakan sebagai sarana beribadah bagi umat muslim. Seiring dengan kemajuan teknologi dan arsitektur, beberapa masjid di belahan dunia bahkan memiliki bentuk bangunan unik hingga dilapisi emas. Berikut beberapa masjid yang dilapisi dengan emas. Masjid Jame' Azhar, Brunei Darussalam. Masjid Jame' Azhar dibangun untuk memperingati 25 tahun kepemimpinan Sultan Hasan al-Bolkiah. Masjid Jame' Azhar memiliki luas kurang lebih 2 hektar. Di area masjid terdapat 29 kubah yang dilapisi emas murni 24 karat. Masjid ini memiliki 4 menara dengan tinggi 189 kaki. Daya tampung Masjid Jame' sebanyak 5.000 jamaah.
Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Brunei. Selain Masjid Jami Azhar, Brunei Darussalam juga memiliki satu lagi masjid yang bernama Sultan Omar Ali Saifuddin yang berada di dalam komplek Istana Sultan Bolkiah. Dari dua masjid ini, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin didirikan terlebih dahulu. Mulai digunakan pada 1958, masjid ini terletak di tengah danau buatan yang bersih. Kubahnya terbuat dari emas 24 karat. Tak heran jika pembangunannya menelan biaya sekitar 5 juta dolar Amerika. Masjid Dian Al-Mahri, Depok. Masjid Dian Al-Mahri dibangun pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006. Masjid ini diambil dari nama pemiliknya yaitu Dian Juwariah Rais. Masjid yang megah ini berdiri di atas tanah 50 hektar dengan luas 8.000 meter persegi. Masjid Dian Al-Mahri memiliki 6 menara yang dibalut batu granit abu-abu dari Italia. Sementara itu, masjid ini memiliki 5 kubah yang mencerminkan jumlah rukun Islam dan 6 menara yang mencerminkan jumlah rukun iman. Semua bagian di Masjid Dian Al-Mahri dilapisi dengan emas 24 karat. Untuk kapasitasnya, masjid ini menampung 20.000 jemaah. Masjid Dian Al-Mahri disebut sebagai masjid termegah di Asia Tenggara. Masjid Sultan Singapura. Masjid Sultan di Singapura merupakan salah satu masjid dengan kubah berlapis emas. Masjid ini termasuk salah satu yang terbesar dan termegah di Singapura. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan melalui proses renovasi usai Sultan Singapura mendapatkan uang kongsi dagang Inggris tahun 1928. Masjid Agung Ulfa Salawat Yulayev. Masjid megah ini dibangun sejak tahun 2007. Masjid memiliki kubah dengan lapis emas berdiameter 11,6 meter, memiliki tinggi 46 meter, dan juga dikelilingi 4 menara yang tingginya 174 meter. Masjid ini adalah yang paling tinggi di Rusia. Masjid Agung Ulfa Salawat Yulayev menampung 3.000 jemaah. Masjid ini juga dilengkapi dengan madrasah dan juga perpustakaan. Pemirsa, itulah beberapa masjid di dunia yang dilapisi emas. Bagi yang berkunjung ke negara tersebut, boleh banget untuk singgah ke masjid yang megah dan indah ini. Sejarah peradaban manusia tidak lepas dari asal mula manusia pertama yang diciptakan Sang Pencipta hingga membentuk miliaran koloni manusia hingga sekarang. Maka dari itu tidak jarang, mulai banyak pertanyaan muncul mengenai siapakah manusia pertama tersebut. Dalam waktu bersamaan, keyakinan itu pun menjawab misteri kehidupan manusia tentang siapakah manusia pertama di dunia. Berikut adalah beberapa teori mengenai manusia pertama di dunia menurut kepercayaan yang diyakini oleh mayoritas golongan manusia. Siapa sajakah mereka? Penasaran? Berikut Oval setelah merangkumnya untuk Anda. Adam dan Hawa. Pemirsa pasti sudah tidak asing lagi dengan kisah Adam dan Hawa. Dalam kepercayaan Kristen dan Islam, Adam merupakan sosok manusia yang pertama kali diciptakan sebagai gambaran sempurna. Kemudian melihat ketidakbaikan kalau manusia itu seorang diri saja, maka Sang Pencipta menciptakan penolong yang sepadan, yaitu Hawa. Keduanya pun tinggal di Taman Eden atau Firdaus. Namun, ada satu larangan untuk tidak memakan buah terlarang, yaitu buah kuldi. Sayangnya hal itu dilanggar oleh Adam dan Hawa, hingga akhirnya keduanya harus menerima konsekuensi, hukuman berupa pengusiran dan hidup bersusah payah di bumi. Asker dan Embla. Sebuah mitologi Nordik asal Eropa Utara meyakini bahwa sosok manusia pertama adalah Asker dan Embla. Konon, kedua sosok tersebut merupakan karya dewa Vili, Ve, dan Odin yang dibuat dari kayu pohon-pohon di sebuah pantai. Para dewa yang memandang karya mereka memberikan hadiah terbaik, napas kehidupan dari dewa Vili, daya gerak dan pikir dari dewa Ve, dan bentuk, tutur kata, pendengaran hingga penglihatan dari dewa Odin. Hadiah tersebut termasuk untuk nama Asker dan Embla. Yang terakhir, ada Masya dan Masyana.
Menurut kepercayaan Zoroastrianisme atau Majusi, Masya dan Masyana adalah pasangan manusia pertama di bumi. Konon, ciptaan keenam Dewa Ahura Mazda adalah seekor makhluk buas bernama Gaya Maretan. Roh jahat Anggramanyu ingin menghancurkan segala ciptaan Ahura Mazda. Jadi, Manyu mengirimkan jahi untuk membunuh Gaya Maretan. Namun sebelum Gaya Maretan mati, muncul benih yang ditangkap oleh bulan. Dari benih tersebut, segala makhluk pun lahir. Dari mayat Gaya Maretan, tumbuhlah sebuah pohon besar yang jadi asal mula segala tanaman di bumi. Dan dari ranting-ranting pohon besar itulah muncullah Masya dan Masyana. Masya dan Masyana kemudian bersumpah membantu Ahura Mazda dengan melahirkan 15 pasang anak yang menjadi nenek moyang dari segala manusia di muka bumi. Samoa adalah negara di perairan Samudra Pasifik yang memerdekakan diri dari Selandia Baru dan resmi menjadi negara kepulauan pada 1 Januari 1962. Samoa terdiri dari 2 pulau besar dan 4 pulau kecil. 2 pulau utama bernama Savoy dan Upolu. Sedangkan ibu kotanya adalah Apia. Menjadi negara kepulauan, Samoa punya deretan pantai cantik yang eksotis. Laut yang jernih memamerkan keindahan bawah laut Samoa. Penduduk asli Samoa merupakan imigran dari suku Lapita dan membuat tembikar Lapita adalah salah satu keahlian orang Samoa. Populasi penduduk dari Samoa sekitar 196.000 jiwa. Mayoritas dari penduduknya beragama Kristen dan Katolik. Walau terkesan kecil, negara ini memiliki potensi wisata alam yang sangat besar. Karena Samoa terbentuk dari 9 pulau vulkanik yang juga menjadi alasan mengapa tanah di wilayah ini sangat subur. Satu tempat yang sangat identik dengan keindahan Samoa adalah Tusua Ocean Trench. Tempat ini merupakan kolam alami yang berada di Pulau Upolu. Saking cantiknya, Tusua Ocean Trench mendapat julukan kolam alam paling indah sedunia. Kolam dengan diameter mencapai 30 meter ini terbentuk akibat letusan gunung berapi pada zaman dahulu. Dalam hal kultur, orang Samoa sangat dekat dengan seni. Seni yang sering dipopulerkan lewat adegan film jika membahas daerah ini adalah memainkan musik dan seni tato yang khas. Alat musik tradisional orang Samoa adalah fala dan cangkang keong. Fala adalah tikar yang digulung dengan tongkat, sementara cangkang keong ditiup untuk memberikan semacam sinyal. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengakui bahwa Samoa merupakan negara berkembang di bidang perekonomian semenjak tahun 2014. Terbukti, pendapatan negara ini terus meningkat setiap tahunnya. Selain sektor jasa, pendapatan terbesar negara ini adalah dari sektor pertanian. Pada umumnya, bangunan atau gedung itu memiliki bentuk yang serupa. Namun dengan perkembangan zaman dan peralatan yang semakin canggih, beberapa arsitek ini mendesain bangunan dengan bentuk yang tidak biasa. Meskipun memiliki bentuk tak biasa, para arsitek ini tetap mempertimbangkan bangunan sesuai dengan fungsinya pemirsa. Nah, berikut ini ada beberapa bangunan di dunia dengan arsitektur yang unik dan mengagumkan versi Top Files. Yang pertama ada The Cracked House. Tidak seperti rumah atau bangunan pada umumnya, The Cracked House merupakan sebuah bangunan unik dengan struktur yang melekuk-lekuk. Rumah bengkok ini sebenarnya adalah bagian dari kompleks perbelanjaan di Sopot, Polandia, dirancang oleh Zoltyński dan Zaleski pada tahun 2004 yang terinspirasi dari cerita di dalam dongeng. Karena arsitekturnya yang unik, The Cracked House juga menjadi salah satu situs yang paling banyak difoto di Polandia. Berikutnya ada Kompleks Habitat 67 Kanada atau Habitat 67,
Merupakan sebuah kompleks perumahan yang berada di Montreal, Kanada. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Moshe Safdie. Mulanya rancangan ini merupakan inspirasinya dalam tesisnya untuk mendapatkan gelar Master Arsitektur di Universitas McGill. Bangunan ini terletak di 2600 Avenue Pierre Dupuy, Mark Tron Quay persis di sebelah sungai Saint Lawrence. Habitat 67 secara luas ditengarai sebagai arsitektur dan salah satu bangunan paling terkemuka serta signifikan di Montreal, Kanada serta di dunia. Kompleks ini berisi 158 apartemen yang tingginya bisa mencapai gedung tingkat 12. Yang terakhir pemirsa, ada bangunan penari di Republik Ceko. Tak hanya manusia saja loh pemirsa yang bisa menari, ada juga bangunan yang meliuk-liuk seperti sedang menari. Bangunan ini didesain oleh arsitek Vlado Milunik yang menyerupai sebuah pasangan penari. Bangunan ini diinspirasi oleh penari Fred Astaire dan Ginger Rogers. Pembangunan sempat telat karena keanehan desainnya, mulai dibangun pada tahun 1994 dan baru selesai pada tahun 1996. Tapi pada akhirnya bangunan ini menjadi pusat aktivitas budaya di Republik Ceko. Dan pemirsa, itulah tadi deretan bangunan teraneh di dunia. Bagaimana pemirsa? Menurut Anda dari keempat bangunan tadi, manakah yang paling aneh?